Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ada Hakasi dari 11 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organel-organel sel. Nah, yang pertama itu ada membran sel. Membran sel adalah lapisan tipis dan lentur yang menyelubungi sel. Komposisinya berupa fosfolipid, bilayer, dan protein. Letaknya paling luar dari sel tanpa membatasi sitoplasma dengan lingkungan luar. Fungsinya itu melindungi isi sel dari lingkungan luar, mengatur pertukaran zat, membantu sel berkomunikasi dengan sel lain melalui reseptor. Kedua itu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan koloid yang mengisi bagian dalam sel terdiri dari air, ion, protein, enzim, dan berbagai molekul. Letaknya di antara membran sel dan inti sel. Fungsinya yaitu menjadi medium tempat organel mengapung, menjadi tempat terjadinya reaksi metabolisme, misalnya glikolisis, dan menyediakan jalur transportasi zat di dalam sel. Yang ketiga itu ada inti sel atau nukleus. Pengertiannya yaitu organel terbesar yang mengandung kromatin atau DNA dan protein dan berfungsi sebagai pusat kendali sel. Letaknya biasanya di tengah sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan dewasa agak ke pinggir karena vakuola besar. Fungsinya yaitu menyimpan informasi genetik, mengontrol pembelahan sel, dan mengatur sintesis protein lewat proses transkripsi. Yang keempat, vakuola. Pengertiannya, rongga besar berisi cairan sel dikelilingi tonoplas. Letaknya umumnya sangat besar di sel tumbuhan, menekan inti ke pinggir pada sel hewan kecil, atau kadang tidak permanen. Fungsinya yaitu menyimpan air, gula, garam, pigmen, dan sisa metabolisme, menjaga tekanan turgor, membuat sel tumbuhan tegak, menyimpan pigmen warna bunga atau buah. Yang kelima ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil tanpa membran, terdiri dari RNA, ribosom, dan protein. Letaknya biasa di sitoplasma atau melekat di RE kasar. Fungsinya merekat asam amino menjadi protein sesuai perintah mRNA. Yang keenam ada retikulum endoplasma kasar, yaitu jaringan kantong pipi atau membran yang ditempeli ribosom. Letaknya menyambung dengan membran inti. Fungsinya yaitu membuat protein, melipatnya, dan mengirimkan ke badan Golgi. Yang ketujuh ada retikulum endoplasma halus. Jaringan membran tanpa ribosom terhubung dengan RE kasar. Fungsinya untuk sintesis lipid, lemak, fosfolipid, atau steroid. Yang kedelapan yaitu badan Golgi. Badan Golgi adalah tumpukan kantong pipi bermembran sinternae. Letaknya dekat dengan RE. Fungsinya yaitu memodifikasi protein atau lemak dari RE. Yang kesembilan yaitu mitokondria. Pengertiannya yaitu organel bermembran ganda, bentuknya oval, memiliki lipatan dalam kristal. Letaknya menyebar di sitoplasma, banyak di sel yang aktif seperti otot. Fungsinya menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau respirasi, mengatur metabolisme sel. 10 ada lisosom. Pengertiannya yaitu kantong bermembran berisi enzim hidrolitik. Letaknya sitoplasma sel hewan. Fungsinya yaitu yang pertama, mencegah partikel makanan. Yang kedua, menghancurkan organel rusak. Dan yang ketiga, melawan patogen yang masuk. Yang ke-11 yaitu peroksisim. Peroksisim adalah kantong kecil bermembran berisi enzim, oksidasi, atau katalis. Letaknya sitoplasma, terutama di hati dan ginjal sel hewan atau sel daun. Fungsinya yaitu menguraikan hidrogen peroksida jadi air dan oksigen, membantu metabolisme lemak dan fotorespirasi pada tumbuhan. Yang ke-12 yaitu setriol. Setriol adalah organel berbentuk silinder dari mikrotubulus. Letaknya berpasangan dengan inti sel hewan, disebut sentrosom. Fungsinya yaitu membentuk benang spindel saat pembelahan, mengatur posisi organel dalam sel. Yang terakhir ada kloroplas. Kloroplas adalah organel hijau yang mengandung klorofil, bermembran ganda, dan berisi tilakoid. Letaknya yaitu dalam sitoplasma sel tumbuhan. Fungsinya untuk melakukan fotosintesis, mengubah energi cahaya ke glukosa. Dan yang terakhir, menghasilkan oksigen empati cadangan energi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari organel-organel sel. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.